Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami mahasiswa UIN 1 Tulungagung, program studi manajemen bisnis syariah. Pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan wawancara kepada salah satu UMKM yang ada di Tulungagung. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai usaha, mulai dari latar belakang, proses menjalankan usaha, hingga kendala yang dihadapi. Hasil wawancara ini akan kami gunakan sebagai bahan tugas perkuliahan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya Muhammad Akbar Arifianto dengan NIM 1062. Saya Arina Manaskana Hamidah dengan NIM 1058. Perkenalkan, nama saya Nabila Jian Syakira, NIM 2084. Perkenalkan, saya Agnia Rara Palupi, NIM 1055. Sejak kapan toko ini berdiri dan apa yang melatar belakangi berdirinya toko ini, Kak? Oh iya, kalau berdirinya itu dari tahun November 2024. Nah, kalau buat latar belakang itu emang aku dari kecil itu sering banget lihat kerajinan. Ini tuh sebenarnya tokonya ibuku kalau yang sebelah sini. Nah, tokoku tuh yang depan, toko Uti itu. Nah, ibu kan emang suka pengrajin kayak gini kan. Nah, itu emang aku dari kecil tuh udah lihat semua proses kerajinan tangan. Itu emang jadi kayak udah nempel sama aku gitu loh. Terus pas aku kuliah itu ada sesi magang. Magangnya itu 2 semester. Semester pertama itu aku ambil di Jogja. Nah, di Jogja kan kita tahu ya tempatnya kayak apa, banyak kesenian, banyak yang support kreativitas, support UMKM, itu banyak banget tempat kayak gitu. Terus pas aku selama 6 bulan di sana itu aku merasa, wah ini kayak membantu banget ya buat UMKM sekitar, apalagi kan ibu aku juga seorang UMKM ya, jadi aku ngerasa relate gitu loh. Terus aku mikir, paling nanti kalau misalnya aku udah lulus kuliah, terus ternyata di Tulungagung masih belum ada tempat seperti itu, ini emang peluang buat aku gitu. Jadi ya itu latar belakangnya. Oke, Kak, jadi dari kecil udah ada latar belakang Iya, kerajinan ya, Kak. Terus bagaimana perkembangan toko Uti ini dari awal sampai sekarang, Kak? Kalau buat perkembangannya sendiri, alhamdulillah baik ya, disambut hangat sama warga Tulungagung juga. Emang paling kalau buat konsep seperti ini itu kan emang di Tulungagung masih awam gitu ya. Itu emang harus ada PR buat menyampaikan ke masyarakat Tulungagung biar disambut dengan baik. Iya, Kak. Terus produk dan layanan toko Uti ini apa saja, Kak, yang ditawarkan? Produk dan layanan, kalau toko Uti itu ada di Instagramnya itu Art and Creative Space. Nah, kalau Art Space itu produk-produk milik UMKM. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM mau titip jual ke toko Uti, terus mereka bingung nih, aku punya produk tapi aku nggak punya tempat buat jualnya, itu bisa dititip ke toko Uti, itu yang Art Space. Nah, buat Creative Space itu yang dari teman-teman yang di belakang tadi, itu ada melukis, meronce, dekor cake, terus bikin clay dan kawan-kawan, itu namanya Creative Space gitu. Jadi kayak DIY. Nah, DIY di toko Uti itu nggak perlu reservasi, bisa langsung datang. Jadi bisa kapan aja, tiba-tiba aku pengen DIY nih, datang ke toko Uti aja. Itu soalnya sama peralatan material disediakan toko Uti, nanti udah dapat free minum juga. Kalau mau titip itu lewat apa, Kak? Lewat IG atau kalau mau titip jual UMKM ya. Lewat IG atau gimana, Kak, hubungannya? Bisa lewat DM Instagram, terus itu juga bisa lewat WA juga, tapi alurnya tuh DM Instagram dulu, soalnya kan harus dikurasi. Jadi tuh nggak semuanya langsung diterima sebenarnya, tapi membuka peluang untuk semua. Jadi kalau semisal emang ada produk yang sudah ada di toko Uti itu tuh nggak diterima lagi gitu. Jadi daripada ntar bersaingnya lebih kuat lagi ya, jadi kayak ya udah biar ada diferensiasi aja. Gitu. Terus apa keunggulan atau keterampilan toko Uti dibanding toko lain yang di bidang sama, Kak? Kalau mungkin ini lebih ke produk kreatifnya gitu ya. Jadi kalau keunggulannya emang itu yang kreatif space-nya. Jadi emang di toko Uti itu bisa kayak yang aku jelasin tadi, kayak melukis, meronce, dekor cake, emang bisa DIY sewaktu-waktu kayak gitu. Aku rasa keunggulannya itu sih ya. Tapi kalau ternyata di tempat lain ada, ternyata memang ada ya gitu. Terus target pasarnya siapa, Kak, di Tulungagung? Kalau target pasarnya sendiri di toko Uti itu dari awal emang pelajar.
Nah, tapi seiring berjalannya waktu ternyata itu ada keluarga muda yang lebih sering datang. Jadi kayak bawa anaknya kayak tadi juga ada bawa banyak ya, Kak. bocil-bocil gitu kan. Yang sama bocil kan nggak mungkin ya bisa datang sendiri. Berarti kan sama ayah atau ibunya gitu. Jadi emang gitu target pasarnya dari awal itu memang pelajar. Tapi seiring berjalannya waktu menyesuaikan, oh ternyata keluarga muda bisa loh. Jadi itu jadi waktu bikin konten atau apa itu ya udah dibanyakin info soal keluarga muda sama pelajar gitu. Jadi lebih bisa jelas target pasarnya gitu. Terus, apakah ada kerjasama dengan komunitas, pemasok atau lembaga tertentu gitu Kak? Kalau komunitas mungkin UMKM itu ya, kalau UMKM kan kolaborasinya itu beneran jalan terus di titip jual. Tapi kalau semisal kolaborasi kayak ada kegiatan workshop itu bisa dari UMKM atau koordinasan juga bisa. Terus juga ada kayak brand, jadi kayak Wardah, OMG, kayak jadi kayak brand-brand beauty gitu. Kan sekarang zamannya DIY kreatif kelas gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita bisa collab kayak gitu. Terus, bagaimana cara memasarkan produk ini Kak kepada pelanggan? Pemasaran itu toko uti fokusnya ke media sosial aja sih. Jadi kan sekarang emang kita udah tahu ya kalau media sosial sekencang apa, Instagram, TikTok, Facebook kayak gitu ya. Jadi toko uti itu emang fokusnya seperti itu, tapi gak menutup kemungkinan di luar itu. Jadi kayak pas awal dulu toko uti tuh sering banget share proposal. Jadi kayak kegiatan mau ngajak collab nih, Kak aku ada toko ini nih, aku mau kerja sama. Jadi nggak by media sosial, nggak, jadi beneran door to door, jadi DM to DM. Jadi semuanya aku approach gitu loh, baik itu ketemu sama orangnya atau lewat DM atau lewat kontak yang lain gitu. Jadi kayak gitu, kakak pengen gitu jual kan ke toko uti atau ke toko uti ada pengen bikin workshop ini Kak, ayo collab dong gitu. Berarti nyediain Shopee juga Kak? Shopee, TikTok gitu? Kalau Shopee tuh emang sering banget ditanyain sih, tapi kalau sampai sekarang di Tokoti masih belum bisa menerima Shopee. Soalnya kan emang potongannya lumayan ya. Terus Tokoti kan emang ambilnya laba dari titip jual UMKM itu nggak yang terlalu besar. Jadi itu emang harus dihitung ulang sih kalau sisa mau masuk Shopee kayak gitu. Nilai atau prinsip apa yang selalu dijaga dalam menjalankan usaha? Nilai prinsip itu dari awal kejujuran sama keramahan dan tanggung jawab sih. Jadi kalau misal buat kejujuran itu kayak emang toko uti itu kan emang titip jual ya. Jadi emang banyak brand UMKM yang percaya ke toko uti. Jadi toko uti itu kalau bisa emang melaporkan apa yang ada di lapangan dan dilaporin ke UMKM-nya. Soalnya kan mereka belum tahu pasarnya Tulungagung kayak gimana, pasarnya toko uti kayak gimana gitu. Jadi apa yang ada di lapangan itu disampaikan dengan sejujurnya ke pihak UMKM, baik itu kayak pasarnya, minat pasar, terus hasil penjualan kayak gimana gitu dilaporin. Soalnya emang ada laporannya gitu. Jadi emang nanti brandnya tuh bisa percaya ke toko uti, buat nitip jual ke toko uti ke depannya. Terus kalau misal buat keramahan itu kan emang yang target pasarnya kan anak muda sama keluarga muda ya. Jadi kita nggak bisa judes-judes. Jadi kan emang kalau semisal ada yang orang udah terlanjur datang, aduh kakaknya judes nih, aduh aku males nih. Gitu apalagi kayak Gen Z itu kan emang lebih sensitif ya dengan hal seperti itu. Terus apalagi keluarga muda juga itu emang keramahan itu yang utama itu. Terus tanggung jawab itu emang diperlukan ya dalam semua aspek ya. Jadi emang toko itu harus menjaga tanggung jawab itu, tanggung jawab dari kepercayaan dari UMKM, tanggung jawab kepercayaan dari semua pelanggan yang pernah ke toko uti kayak gitu. Oke, baik. Kalau untuk modal awal usaha itu dari mana Kak? Kalau modal awal emang kan aku pengen kayak gini tuh sebenarnya dari awal kuliah, aku dari kecil tuh emang suka jualan. Dari kecil tuh emang suka jualan, terus emang diniatin beneran jualan itu waktu kuliah. Jadi waktu kuliah itu emang aku udah spare uang, baik uang saku dari orang tua atau uang dari beasiswa atau apa itu udah aku spare banget. Terus atau jual-jual dan lain itu aku sampai jual motor juga atau buat jualan gitu. Jadi ini tuh modalnya baik itu dari pas aku nabung dari beasiswa, support orang tua juga ada. Terus aku juga jual motor aku juga, itu sih modalnya. Kalau apakah sudah melakukan pencatatan keuangan? Oh sudah, jadi kan kalau setiap bisnis kan harus ada laporan pencatatan ya. Ntar takut-takutnya ada kayak wawancara dari pihak manapun itu nanti biar ada laporannya. Jadi laporan pencatatan keuangan itu aku dari Excel sih. Jadi Excel, tapi emang ada aplikasi buat Excelnya. Jadi kayak shortcut itu udah tinggal masukin ntar laporannya udah ada. Lalu apa pesan kakak bagi mahasiswa atau generasi muda yang ingin memulai usaha? Lebih ke apa ya pesannya, semangat aja sih. Soalnya di usia kalian yang masih muda ini kan yang ada kita cuman ada semangat dan tenaga. Jadi kalau semisal ada peluang itu ya udah ambil aja. Soalnya belum tentu nanti besok kita masih punya semangat yang sama atau ternyata kita udah nggak punya tenaga lagi, belum tentu. Jadi kalau semisal emang ada peluangnya, kita udah punya semangat dan tenaga, ya udah
jalanin aja, nggak usah takut nanti kita mending nyesel ngelakuin sih daripada nyesel nggak, kayak gitu. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Toko Uti telah menunjukkan perkembangan usaha yang sangat baik. Untuk terus meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah: yang pertama, memperluas pasar hingga tingkat nasional melalui pameran, marketplace, atau program ekspor UMKM. Yang kedua, menyediakan layanan custom order sesuai kebutuhan dan tema pelanggan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi calon wirausaha atau UMKM baru sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui program loyalitas atau evaluasi kepuasan pelanggan. Yang kelima, menjalin program magang atau kolaborasi dengan mahasiswa untuk menghadirkan ide-ide kreatif. Yang keenam, menyusun rencana pengembangan jangka panjang seperti membuka cabang atau menambah lini produk baru. Saran-saran tersebut diharapkan dapat membantu Toko Uti terus berkembang, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami lakukan, yaitu pemberdayaan ekonomi berbasis aset pada Toko Uti melalui model Uti Creative Empowerment. Langsung saja masuk ke profil singkat seputar Toko Uti. Toko Uti ini merupakan objek penelitian UMKM kreatif yang berdiri pada November 2024 dan bergerak di bidang kerajinan atau produk kreatif. Latar belakang dari Toko Uti ini memiliki ketertarikan pemilik pada dunia kerajinan sejak kecil dan pengalaman di lingkungan seni. Potensi utamanya yaitu keterampilan pemilik, variasi produk, dan peluang pengembangan pasar. Selanjutnya, metode dan pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu melalui asset-based community development. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi lapangan dan wawancara narasumber secara langsung. Fokus analisisnya discovery, dream, design, dan deliver. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi aset usaha dan merancang model pemberdayaan yang realistis. Selanjutnya, temuan aset Toko Uti. Aset individunya memiliki keterampilan pemilik dalam membuat kerajinan dan kreativitas produk. Aset ekonominya, produk memiliki nilai jual dan diminati konsumen. Aset fisiknya merupakan tempat usaha, alat produksi, dan bahan pendukung. Aset sosialnya, relasi dengan pelanggan, lingkungan, dan peluang kolaborasi dengan UMKM atau komunitas. Potensi penguatannya melalui pemasaran digital, branding produk, dan perluasan pasar. Presentasi selanjutnya tentang harapan dan arah pengembangan Toko Uti. Yang pertama, usaha semakin dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, penjualan meningkat melalui pemasaran yang lebih modern. Yang ketiga, produk memiliki identitas atau branding yang lebih kuat. Yang keempat, usaha berkembang secara berkelanjutan dan membuka peluang kerjasama. Rancangan model pemberdayaan yang kami buat adalah dengan nama model Uti Creative Empowerment UCE. Tujuan utama model ini adalah memperkuat usaha Toko Uti melalui pemasaran digital, branding, dan pengembangan jejaring. Model ini disusun berdasarkan aset yang sudah dimiliki, bukan hanya berangkat dari masalah. Fokus program ini adalah digital marketing, katalog digital, dan branding produk dan jejaring pemasaran. Fokus program UCE yang pertama adalah penguatan pemasaran digital melalui Instagram, WhatsApp Business, dan TikTok. Yang kedua, pembuatan katalog digital berisi foto, nama, deskripsi, dan harga produk. Yang ketiga, peningkatan branding usaha melalui tampilan produk, kemasan, dan identitas usaha.
Dan yang terakhir adalah pengembangan jejaring pemasaran dengan pelanggan, komunitas, dan mitra usaha. Selanjutnya, skema implementasi atau deliver. Tahap pertama, pendataan dan dokumentasi seluruh produk. Tahap kedua, penyusunan katalog digital. Tahap ketiga, penguatan promosi digital melalui media sosial. Tahap keempat, peningkatan branding usaha dan tampilan produk. Dan tahap kelima, evaluasi promosi dan pengembangan jejaring pemasaran. Selanjutnya, kaitan dengan nilai ekonomi Islam. Yang pertama ada al-adl atau keadilan. Pengembangan usaha memberi manfaat yang lebih luas. Kedua, asidik atau kejujuran. Informasi produk, kualitas, dan harga disampaikan dengan jujur. Ketiga, ta'awun atau kerjasama. Mendorong kolaborasi dengan pelanggan, komunitas, dan pihak pendamping. Yang keempat, tersegi halal. Usaha dijalankan melalui proses produksi dan transaksi yang baik. Dan yang terakhir, kepedulian sosial berpotensi membuka ruang berbagi manfaat dan pemberdayaan. Selanjutnya, kaitan dengan SDGs. Yang pertama, SDG 1, tanpa kemiskinan, yaitu penguatan UMKM mendukung peningkatan pendapatan. Yang kedua, SDG 4, pendidikan berkualitas, ada unsur pelatihan dan peningkatan keterampilan. Yang ketiga, SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan UMKM kreatif. Yang keempat, SDG 9, industri, inovasi, dan infrastruktur, digitalisasi pemasaran dan inovasi usaha. Yang terakhir, SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu mendorong produksi yang lebih terarah. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu Toko Uti memiliki potensi besar sebagai UMKM kreatif berbasis kerajinan. Aset utama meliputi keterampilan pemilik, variasi produk, aset fisik, dan relasi sosial. Yang ketiga, model Uti Creative Empowerment atau UCE dirancang untuk memperkuat pemasaran digital, branding, dan jejaring usaha. Yang terakhir, model ini diharapkan membantu Toko Uti meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan berkembang secara berkelanjutan. Sekian video wawancara dan presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat berharap kepada Bapak Doni Fitrianto untuk memberikan kami nilai A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.